Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincang obrol tentang dunia pendidikan mengenai hakikat seorang guru bersama Bunda Pratiwi MPD. Kita akan membahas tentang hakikat seorang guru ya Bunda. Kira-kira apa saja Bunda hakikat seorang guru itu? Baik, oke. Selamat pagi pemirsa yang budiman. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang hakikat guru. Yang pertama, pengertian dari hakikat guru. Tugas yang kedua yaitu tugas dari seorang pendidik, peran guru dalam proses belajar mengajar, dan langkah guru menjadi ideal dan inovatif. Yang pertama, pengertian dari hakikat guru itu sendiri yaitu dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah ya, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas sebagai manusia. Guru adalah kunci pendidikan. Artinya, jika guru sukses, maka kemungkinan besar murid akan sukses pula. Karena guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didik, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-citanya. Guru dalam pengertian sederhana adalah orang yang memfasilitasi alih ilmu, pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Sementara masyarakat memandang guru sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di musola, pendidikan di sekolah, di musola, atau tempat-tempat yang lainnya. Sedangkan tugas dari seorang pendidik yaitu yang pertama membimbing, yang kedua menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu suatu keadaan di mana tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan. Selanjutnya tugas dari seorang pendidik. Tugas seorang pendidik yang pertama yaitu membimbing peserta didik dalam artian mencari pengenalan terhadap anak didik, kebutuhan, kesanggupan bakat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menciptakan situasi untuk pendidikan, suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan. Untuk yang ketiga, seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang diperlukan, contoh pengetahuan agama dan yang lain sebagainya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tugas pendidik adalah membersihkan serta menyempurnakan hati manusia untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu peranan guru. Peranan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama sebagai evaluator, yang kedua sebagai demonstrator, ketiga sebagai mediator, fasilitator, yang keempat guru sebagai pengelola kelas. Yang dimaksud dengan guru sebagai demonstrator yaitu melalui perannya sebagai tenaga pendidik
atau demonstrator, lektur atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang dimiliki. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa guru sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan cara demikian, guru akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator, sehingga mampu memperagakan apa yang dikerjakan secara didaktis. Maksudnya agar apa yang disampaikan oleh guru betul-betul oleh anak didik itu dimengerti. Selanjutnya, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan belajar terarah kepada tujuan pendidikan. Lingkungan yang baik ialah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan bahwa siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang lebih diharapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan guru sebagai mediator dan fasilitator, yaitu sebagai guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup media pendidik, karena media pendidik merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan sebagai fasilitator, guru bertugas memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya secara pesat. Guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku, teks, majalah, atau surat kabar. Ya, betul sekali, Bunda. Guru yang selanjutnya sebagai evaluator. Nah, dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi merupakan umpan balik terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Selanjutnya, dengan demikian proses belajar mengajar akan terus-menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Langkah menjadi guru yang ideal dan inovatif. Yang pertama yaitu mempunyai kompetensi tinggi. Kedua, mempunyai moral yang baik, siklus yang memadai, mempunyai kreativitas, mempunyai tanggung jawab, acuan menjadi guru yang ideal dan inovatif. Yang pertama, menguasai materi. Kalau seandainya guru tidak menguasai materi, jangan berharap anak muridnya bisa paham, ya Bunda. Yang kedua, mempunyai wawasan yang luas. Kalau guru wawasannya hanya di situ-situ saja, mungkin dia tidak akan bisa berkembang, tidak bisa mengimbangi anak muridnya. Komunikatif, guru pasif tidak akan memberi kesenangan kepada muridnya atau tidak akan mempermudah muridnya untuk mencerna atau menerima ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Dialogis, kita harus bisa berdialog dengan anak murid kita. Tidak hanya kita yang dimengerti, tapi anak murid kita juga kita harus mau mengerti. Menggabungkan teori dan praktek, kita harus
harus lebih inovatif ya Bunda. Kalau sudah ada teori tambah dengan praktek, pasti akan membuat anak murid kita menjadi lebih senang. Secara bertahap, kita harus mengajarkan atau mengenalkan materi-materi kepada anak murid kita, sehingga anak murid kita mengerti apa yang kita sampaikan. Harus bertahap, mempunyai variasi pendekatan. Jangan seperti itu terus katanya, Kak, makan apa hari ini? Sudah makan atau belum? Makan dengan apa? Di rumah ngapain? Nggak harus seperti itu. Hari demi hari kita harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang beda dari kemarin dan kemarin. Tidak memalingkan materi pelajaran. Jadi kita harus fokus. Apa yang diajarkan, itu yang kita berikan, itu yang kita terangkan. Tidak perlu menekankan dan memaksa. Jangan sekali-kali sebagai tenaga pendidik kita terlalu memaksakan pada siswa kita. Humoris tapi serius. Ini yang agak susah untuk tenaga pendidik kita sekarang, karena terlalu serius, makanya murid-muridnya juga tidak mau untuk mendengarkan karena terlalu bosan. Seperti itu, Bu Dia. Wah, alhamdulillah sekarang kita lebih menambah wawasan kita ya bunda-bunda di rumah untuk pengertian dari hakikat seorang guru. Yang pertama itu, kita sebagai guru harus lebih inovatif. Yang terpenting seperti itu ya. Dan ilmu yang dicari harus terus-menerus di-upgrade ya bunda, biar tidak tertinggal dengan anak muridnya. Nah pemirsa, demikianlah bincang obrolan kita bersama Bunda Pratiwi MPD. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.